Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an wa anzala ma'ahu al-bayan. Ashhadu an la ilaha illallah rabbud dayyan wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa khatamu anbiya'ihi wa rusulihi wa huwa khairul khitam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi atammas salati wassalam, amma ba'du. Ibadallah, ummatal Islam, rahimakumullah wa hafizakumullah. Alhamdulillah, kita sudah membicarakan tentang kedudukan Al-Quranul Karim sebagai nur, sebagai cahaya di dalam kehidupan kita yang akan menerangi jalan yang akan kita tempuh, sehingga kita bisa melihat mana jalan yang membawa kepada keselamatan dan mana jalan yang membawa kepada kebinasaan. Wahai kaum muslimin, ummatul Islam, rahimakumullah. Al-Quranul Karim tidak sendiri. Bersamanya ada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah bahwa mengamalkan Al-Quran tanpa sunnah adalah sesuatu yang mustahil. Karena yang pertama sekali diberikan amanah untuk menjelaskan maksud dari Al-Quran adalah Rasulullah yang menerimanya. Inilah yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl ayat 44, wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Dan kami turunkan kepada engkau Al-Quran sebagai peringatan, dzikra litubayyana, supaya engkau menjelaskan kepada manusia ma nuzzila ilaihim, apa yang diturunkan kepada mereka, dan mudah-mudahan mereka mau berfikir. Nah, bila demikian adanya, apabila kita mengamalkan Al-Quran tanpa bayan, penjelasan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita hanya akan berihtikam, menjadikan sebagai hakim untuk mengetahui maksud Allah hanya akal kita semata, dan bisa jadi adalah syahwat kita. Tidak jarang apabila akal semata menjadi andalan dalam memahami Al-Quranul Karim, maka orang tersebut hanya akan memahami sebatas kemampuan nalar saja. Padahal memahami Al-Quranul Karim, jelas banyak dimensi, bukan hanya dimensi nalar, tetapi ada dimensi keimanan, dimensi akidah, dan ada hal-hal yang tidak terjangkau oleh nalar manusia, yaitu peristiwa-peristiwa baik yang ada di masa lalu, yang di saat manusia belum lagi eksis, belum lagi ada. Begitu pula di saat kita saat ini belum lagi ada saat itu, dan begitu juga masa yang akan datang. Semua itu berada di dalam keghaiban dan tidak bisa kita cabik dengan nalar kita. Nah, wahai kaum muslimin, karena itu meletakkan posisi sunnah di samping Al-Quranul Karim sebagai sumber ajaran Islam bukan suatu hal yang dipertikaikan lagi oleh ulama baik kalangan salaf maupun khalaf. Al-Quran dan sunnah dua yang tidak bisa dipisahkan. Sumbernya satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran adalah wahyu, sunnah juga wahyu. Al-Quran wahyu Allah dalam bentuk makna dan lafaz, sedangkan sunnah wahyu Allah dalam bentuk makna dan lafaznya, ta'abirnya diserahkan kepada Rasul, dan Rasulullah lah yang mengungkapkannya dengan kefasihan beliau yang tidak bisa diungguli oleh manusia Arab dahulu maupun sampai sekarang. Nah, wahai kaum muslimin,
Karena itu, saya mengajak kita semua agar membentengi diri dari berbagai macam pengaruh penyesatan yang dilakukan oleh orang-orang yang menolak keberadaan sunnah, menolak fungsi dan peran sunnah di dalam ajaran Islam. Para ulama semenjak dahulu telah menulis, baik secara terpisah maupun di dalam satu bab di dalam kajian ilmu usul tentang peran dan fungsi sunnah di dalam syariat Islam. As-sunnah wa makanatuha fit tasyri' al-islami. Tidak ada yang berbeda pendapat bahwa sunnah berada sebagai al-masdarul tsani, sumber yang kedua dari ajaran Islam. Nah, apakah ada fenomena orang yang mengingkari sunnah ini? Banyak semenjak dahulu, tapi bukan orang-orang yang dalam kategori ulama dan alim dalam perkara sunnah itu sendiri. Bahkan kebanyakan dari mereka karena tidak mampu menguasai ilmu tentang sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, baik riwayatan maupun dirayah, mereka inilah yang akhirnya melontarkan statement yang meragukan. Mereka katakan bahwa tidak ada sunnah harus dipegangi di dalam Al-Quranul Karim. Saya katakan pernyataan itu berbahaya. Itu dakwah yang tidak ada kebenarannya, dakwah batilah, dakwah yang batil. Bukankah di dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul. Apabila kamu bertikai dalam satu perkara, kembalikanlah kepada Allah dan Rasul. Bagaimana para ulama memahami ayat ini? Rudduhu ila Allah, kembalikan kepada Allah. Tentu kita bukanlah seorang nabi dan rasul yang bisa bertanya dan langsung dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala melalui wahyunya. Karena wahyu qad inqata'. Wahyu telah terputus setelah berpulangnya baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke Rafiqil A'la. Dan tidak ada lagi kenabian setelah beliau. Dengan demikian makna rudduhu ila Allah, kembalikan kepada Allah, maknanya rudduhu ila kitabillah. Kembalikanlah kepada kitab Allah. Carilah di dalamnya ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang bisa kamu jadikan sebagai dalil untuk mengambil kesimpulan agar bisa menjadi jawaban atas pertanyaanmu di dalam kehidupanmu, di dalam perkara yang kamu pertikaikan. Dan makna rudduhu ila Rasul, kembalikan kepada Rasul, apa maknanya? Tentu sekarang kita tidak bisa langsung bertanya kepada beliau. Beliau telah tiada dari tengah kita 14 abad lebih yang lalu. Beliau telah berpulang ke Rafiqil A'la. Makna rudduhu ila Rasul adalah rudduhu, kembalikan kepada sunnah beliau. Kembalikan kepada perkataan beliau, kepada perbuatan beliau, kepada ketetapan beliau. Itu makna kembalikan kepada Rasul. Artinya, makna kembalikan kepada Rasul, maknanya kembalikan kepada sunnah. Sunnah yang saya maksud di sini tentu sunnah dalam pengertian ilmu hadis ya. Karena istilah sunnah juga muncul dalam kajian para ahli fiqih. Yaitu salah satu dari hukum taklifi yang 5. Tentu yang saya maksud dalam pembicaraan ini adalah sunnah dalam makna ahli hadis. Yaitu apa yang dinukilkan oleh dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam min qaulin, berupa perkataan atau fi'alin, atau perbuatan atau takrir, atau ketetapan. Nah, dengan demikian wahai kaum muslimin, kalau ada orang yang mengatakan tidak ada tuntunan di dalam Al-Quran untuk mengamalkan sunnah, itu adalah suatu kebohongan, suatu pernyataan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Bahkan kalau kita lihat ayat-ayat lain, seperti kalimat-kalimat al-hikmah di dalam Al-Quranul Karim, sebagaimana dalam ayat 129 surat Al-Baqarah, di mana kita membaca di situ ada doa Nabi Ibrahim alaihissalam, Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Ya Tuhan kami, utuslah ke tengah-tengah mereka itu rasul dari kalangan mereka, yatlu alaihim ayatik, yang akan membacakan ayat-ayatmu, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah,
dan mengajarkan kepada mereka Alkitab dan hikmah. Wal hikmah. Apa itu hikmah? Kalau kita baca tafsir Qatadah, Al-Imam Qatadah di dalam berbagai kitab tafsir, beliau katakan bahwa yang maksud al-hikmah itu adalah as-sunnah wa bayanus syara'i'. Adalah sunnah dan penjelasan syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bila demikian adanya, perlu kita peringatkan umat jangan sampai mengiyakan, jangan sampai memenuhi ajakan orang-orang yang ingin memisahkan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Ini sudah diperingatkan oleh Nabi SAW jauh-jauh hari, sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud rahimahullah dari sahabat Nabi Al-Miqdam bin Ma'di Yakrib radhiyallahu anhu, dari Rasulullah SAW. Apa kata Nabi SAW? Ala inni utitul kitaba wa mithlahu ma'ahu. Ketahuilah sesungguhnya aku diberikan oleh Allah Alkitab, yakni Al-Quran, wa mithlahu ma'ahu, dan semisal Al-Quran itu bersama Al-Quran. Apa yang semisal Al-Quran? Bayan, penjelasannya, yaitu sunnah Nabi SAW. Karena itu hati-hati. Ala yushiku, sudah menghampir tiba saatnya, kata Nabi, rajulun syab'anun, ada seseorang yang kekenyangan, menunjukkan bahwa dia punya kemewahan dan bergelimang dengan kenikmatan duniawi, ala arikatihi, di atas tempat duduk singgasana atau sofanya. Dia berkata, yaqul alaikum bihadzal Qur'an, hendaklah kalian hanya memegang Al-Quran ini saja. Fama wajadtum fihi min halal fahillu, apa yang kalian temukan yang halal di dalamnya, halalkanlah. Wa ma wajadtum fihi min haram faharrimu, apa yang kamu temukan haram di dalamnya, haramkanlah. Artinya orang ini hanya akan mengajak kepada Al-Quran semata. Bahkan Nabi mengatakan wa inna ma harrama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kama harramallah. Sesungguhnya yang diharamkan oleh Rasul sebagaimana yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan demikian maka jelas akan semakin berlanjut umur dunia ini, semakin banyak orang yang mengajak orang untuk menjauh dari sunnah Nabi. Tugas kita adalah kaum muslimin yang mengimani kitabullah wa sunnat rasulih, yang mengimani kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah mengimani penjelasan beliau, amanahnya beliau, fatanahnya beliau, siddiqnya beliau, tablighnya beliau, bahwa beliau juga menyampaikan bayan, penjelasan tentang Al-Quran, tentang wahyu yang beliau terima, dan beliau yang paling berhak menjelaskan itu. Mudah-mudahan kita terlindung dari bahaya penyesatan orang-orang yang mengingkari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di saat kita mengingat Al-Quran diturunkan, kita tidak boleh melupakan sunnah Nabi, karena dua itu adalah kembaran yang tidak bisa dipisahkan, Al-Quran dan sunnah. Semoga ini bisa kita fahami semua. Waffaqanallahu wa iyyakum lima yuhibbu wa yarda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.